Udah record. Oke ya? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin presentasikan mengenai tugas besar mata kuliah perancangan produk dengan dosen pengampu Prof. Dr. Rifki Ismail, STMT. Tugas besar yang kami canangkan ataupun kami usulkan yaitu perancangan alat penguntit brondolan kelapa sawit. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuda Panji Nugroho dengan NIM akhir 128. Perkenalkan, saya Abdul Wahab dengan NIM akhir 004. perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Isfalana dengan NIM akhir 003. Perkenalkan, saya Jerman Susanto dengan NIM akhir 0115. Perkenalkan, nama saya Maulid Garjo dengan NIM akhir 159. Di sini untuk laporan tugas kami, yang pertama dengan beberapa outline, ada 5 outline. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu perancangan produk, yang ketiga itu identifikasi kebutuhan stakeholder, yang keempat itu penetapan spesifikasi teknis, dan yang terakhir adalah quality function development ataupun QFD. Untuk mulai yang pertama yaitu kami mulai dari latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, industri kelapa sawit merupakan sektor unggulan di Indonesia, namun proses pengumpulan brondolan masih banyak dilakukan secara manual sehingga kurang efisien, membutuhkan tenaga besar dan beresiko menimbulkan kelelahan serta gangguan ergonomi. Berdasarkan tabel yang coba kami cantumkan di sini, yaitu jumlah brondolan setelah panen meningkat signifikan dibandingkan sebelum panen. Pada tandan dengan brondolan awal sekitar 20-40 butir, jumlah dapat mencapai rata-rata di 265 butir setelah panen. Hal ini menunjukkan bahwa brondolan yang jatuh dan berpotensi tidak terkutip. Kondisi tersebut berdampak pada kehilangan minyak yang cukup besar, yaitu hingga sekitar 1.839 gram per tandan. Oleh karena itu diperlukan alat brondolan yang praksis dan ergonomis untuk meningkatkan efisiensi serta meminimalkan kehilangan hasil. Selanjutnya, pernyataan misi dari tugas besar kami. Yang pertama, yaitu merancang alat penguntip brondolan kelapa sawit yang efisien dan ergonomis untuk menggantikan metode manual. Yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas pengumpulan brondolan dengan waktu dan tenaga yang lebih minimal. Yang ketiga, yaitu mengurangi kehilangan hasil ataupun loss minyak sawit akibat brondolan yang tidak terkutip. Yang keempat, yaitu menghasilkan desain alat yang sederhana, efektif, dan mudah digunakan di lapangan. Dan yang terakhir yaitu mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pengurangan beban kerja dan resiko kelelahan. Selanjutnya dari tujuan produk yang kami rancang, itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan alat pengutip brondolan yang efektif dalam meningkatkan hasil pengumpulan di area panen. Yang kedua yaitu meminimalkan kehilangan brondolan loss yang berdampak pada penurunan hasil minyak sawit. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja dibanding metode manual. Yang keempat yaitu menciptakan desain yang ergonomis untuk mengurangi kelelahan dan risiko kerja pada operator. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan alat yang praksis, kuat, dan mudah digunakan sesuai lingkungan perkebunan. Dan masuk ke deskripsi produk, alat pengutip brondolan kelapa sawit ini adalah alat mekanis berbasis roller yang digunakan untuk mengumpulkan brondolan secara cepat dan efisien di area perkebunan. Alat ini dirancang dengan ergonomis dan dilengkapi penampung. Alat ini juga memudahkan penggunaan serta membantu mengurangi kehilangan hasil panen. Next. Untuk batasan produk sendiri, yang pertama adalah alat ini hanya digunakan untuk mengumpulkan brondolan di permukaan tanah. Kemudian yang kedua adalah tidak dirancang untuk memproses atau membersihkan brondolan dari kotoran secara detail. Yang ketiga adalah pengoperasian masih manual atau didorong dengan tenaga manusia tanpa sistem otomatis. Yang keempat adalah kinerja optimal pada kondisi lahan yang relatif rata dan tidak berlumpur ekstrim. Dan yang terakhir adalah kapasitas penampung terbatas sesuai ukuran desain alat. Next. Nah, kemudian identifikasi kebutuhan stakeholder ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan juga harapan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan dan pengembangan produk. Kemudian tujuannya adalah agar alat yang dirancang ini sesuai dengan kondisi lapangan dan juga kebutuhan pengguna. Next.
Nah, selanjutnya ada pengumpulan data mentah kebutuhan pelanggan. Pada tahap ini kami melakukan pengumpulan data mentah kebutuhan pelanggan dalam proses perancangan produk. Data diperoleh dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan maupun distribusi alat, yaitu mulai dari pekerja kebun, produsen alat, distributor, dan pemilik lahan. Next. Yang pertama dari pekerja kebun. Dari sisi pekerja kebun, kebutuhan utama adalah alat yang mampu memungut brondol sawit dengan cepat dan efisien. Selain itu, alat diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil panen atau losis, mengurangi tenaga kerja, serta mempercepat proses panen. Alat juga harus mudah digunakan di berbagai kondisi lahan perkebunan dan mudah dipindahkan di area kebun yang luas. Yang kedua, dari produsen alat. Produsen alat menginginkan material yang kuat, tahan karat, dan sesuai dengan lingkungan kebun sawit. Komponen alat juga harus mudah diperoleh di pasaran agar proses produksi lebih mudah. Selain itu, desain alat perlu sederhana sehingga biaya produksi menjadi terjangkau dan dapat diproduksi secara massal tanpa teknologi yang terlalu kompleks. Selanjutnya ada dari distributor. Faktor utama yang dibutuhkan adalah harga alat yang terjangkau namun tetap memiliki kualitas yang baik agar mampu bersaing di pasar. Distributor juga mempertimbangkan daya tahan produk, potensi pasar yang luas, serta kemudahan dalam pengemasan dan distribusi alat. Yang terakhir dari pemilik lahan. Dari perspektif pemilik lahan, alat diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan brondolan sawit di lapangan. Penggunaan alat juga diharapkan dapat menekan biaya operasional panen dan mengurangi kehilangan brondolan sehingga hasil panen menjadi lebih optimal. Selain itu, alat tidak boleh merusak kondisi tanah maupun tanaman di sekitar area panen. Next. Nah, pada tahap kali ini, data mentah kebutuhan pelanggan yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dan dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama dalam perancangan produk. Tujuannya adalah agar kebutuhan pelanggan dan dapat diterjemahkan menjadi spesifikasi produk yang lebih terarah. Yang pertama ada dari aspek produktivitas. Alat diharapkan mampu memungut brondolan sawit dengan cepat dan efisien dalam satu lintasan kerja. Selain itu, sistem pengambilan brondolan harus menghasilkan hasil pungutan yang bersih dan optimal. Dengan adanya alat ini, jumlah brondolan yang terkumpul juga diharapkan lebih banyak dibandingkan metode manual. Yang kedua ada aspek visibility. Dari aspek visibility atau kemudahan dikenali, desain alat dibuat sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Warna alat juga dirancang cukup mencolok agar mudah dilihat di area perkebunan sawit. Yang ketiga, dari aspek safety. Pada aspek keselamatan, alat harus memiliki pegangan yang aman dan nyaman saat digunakan. Material rangka juga perlu kuat dan stabil ketika dioperasikan di medan kebun. Selain itu, sistem kerja alat harus aman bagi operator dan tidak menimbulkan risiko cedera bagi pengguna. Yang keempat, aspek durability. Selanjutnya pada aspek durability atau ketahanan, komponen harus tahan terhadap keausan dan kondisi lingkungan perkebunan. Alat juga diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dengan perawatan yang minimal. Yang terakhir ada aspek easiness, yaitu alat harus mudah dioperasikan oleh satu orang operator, proses perawatan dan pembersihan alat juga harus sederhana, dan desain dibuat sesederhana mungkin agar mudah diproduksi dan dirakit. Next. Selanjutnya dari organisasi kebutuhan. Berdasarkan hasil yang terpampang pada tabel tersebut, terdapat beberapa kebutuhan dengan tingkat kepentingan tertinggi, yaitu alat mudah didorong atau ringan, tidak perlu membungkuk sehingga lebih ergonomis, dan mampu mempercepat pengumpulan brondol serta mengurangi kehilangan brondolan. Keempat aspek tersebut memperoleh nilai 5 yang menunjukkan bahwa pengguna sangat memprioritaskan kenyamanan kerja, efisiensi, dan pengurangan losses saat proses panen. Selanjutnya, kebutuhan seperti stabil di berbagai kondisi tanah, tahan terhadap lingkungan kebun, mudah digunakan, serta biaya produksi yang terjangkau memperoleh nilai 4. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ketahanan dan kemudahan penggunaan juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan produk. Sedangkan kebutuhan seperti perawatan mudah dan desain sederhana memperoleh nilai 3. Walaupun tetap dibutuhkan, aspek ini bukan menjadi prioritas utama dibandingkan efisiensi dan ergonomi alat. Dari hasil organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus utama penggunaan berada pada aspek ergonomi, efisiensi kerja, dan pengurangan kehilangan hasil panen.
Oleh karena itu, kebutuhan tersebut dijadikan prioritas utama dalam proses perancangan produk. Next. Ya, baik. Selanjutnya itu ada matriks kebutuhan pelanggan. Next. Untuk di matriks kebutuhan pelanggan ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara kebutuhan pengguna dengan respon teknis pada perancangan alat pengumpul brondol sawit. Setiap kebutuhan diberi nilai kepentingan dari skala 1 sampai 5 untuk menentukan prioritas desain alat. Berdasarkan hasil matriks, kebutuhan yang paling penting adalah alat mudah digunakan, tahan medan, dan efisien mengambil buah. Dari sisi teknis, mekanisme pengambilan buah menjadi prioritas utama dengan total nilai tertinggi, yaitu 141, karena sangat mempengaruhi kinerja alat. Selanjutnya diikuti jenis material, rangka dengan nilai 126, agar alat kuat dan tahan digunakan di area perkebunan. Selain itu, berat alat, jumlah komponen, dan ketahanan material juga menjadi perhatian agar alat tetap ringan, sederhana, dan tidak mudah rusak. Matriks ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan spesifikasi alat agar sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Next. Selanjutnya ada penetapan spesifikasi teknis. Ini dilakukan berdasarkan hasil matriks kebutuhan pelanggan dengan memprioritaskan respon teknis yang memiliki nilai tertinggi pada tingkat kepentingan 5. Fokus utama terdapat pada mekanisme pengambilan buah, kekuatan material rangka, efisien kerja alat, dan ketahanan alat agar mampu digunakan dalam jangka panjang. Pada tingkat kepentingan 4, spesifikasi difokuskan pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan, seperti berat alat yang ringan, desain ergonomis, roda yang mampu menyesuaikan kondisi tanah, serta biaya produksi yang tetap ekonomis. Sedangkan pada tingkat 3, spesifikasi diarahkan pada penyederhanaan jumlah komponen, kapasitas penampungan yang cukup, dan sistem sambungan yang mudah dibongkar pasang untuk mempengaruhi perawatan alat. Oke, masuk ke QFD atau Quality Function Development. Untuk matriks QFD sendiri ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara kebutuhan pengguna dengan karakteristik teknis alat yang akan direncanakan. Dari analisis ini diperoleh beberapa kebutuhan utama penggunaan seperti alat tidak mudah membungkuk saat digunakan, mampu mengumpulkan brondolan dengan cepat, ringan, dan mudah didorong, tahan lama, serta mudah dirawat. Kebutuhan tersebut kemudian dihubungkan dengan aspek teknis seperti desain ergonomis, efektivitas roller, pengambilan brondol, material yang digunakan, sistem roda, dan desain modular. Hasil menunjukkan bahwa pemilihan material ringan dan kuat menjadi prioritas utama karena sangat mempengaruhi kenyamanan, ketahanan, dan efisiensi penggunaan alat. Next. Di sini masuk ke matriks morfologi. Matriks morfologi ini digunakan untuk menyusun dan mengembangkan berbagai alternatif desain berdasarkan fungsi utama alat. Pada penelitian ini, fungsi alat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem pengambilan, sistem penampungan, sistem rangka, sistem mobilitas, sistem kendali, dan sistem pembuangan. Seperti fungsi memiliki beberapa alternatif komponen atau mekanisme yang dapat dipilih, seperti roller, sikat, roda, jenis rangka, maupun sistem pembuangan. Dari kombinasi berbagai alternatif tersebut dihasilkan beberapa konsep desain, yaitu konsep A sampai dengan konsep E yang kita buat. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut akan dibandingkan untuk menentukan desain terbaik yang paling efektif, ergonomis, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Nah, baik, setelah melalui matriks morfologi tadi, ditemukan sebuah konsep desain yang dirancang oleh kelompok kami, yaitu ada 5 desain. Yang pertama ada konsep A, konsep B, konsep C, konsep D, dan juga konsep E. Next.
Nah, untuk konsep A sendiri dirancang oleh saya sendiri yaitu Abdul Wahab, di mana alat pengutip brondolan sawit ini dirancang untuk membantu proses pengumpulan brondolan yang jatuh di permukaan tanah secara lebih mudah dan efisien. Alat ini bekerja dengan cara didorong oleh operator, kemudian brondolan akan masuk ke dalam bagian roda pengutip di depan, yang mana selanjutnya brondolan tersebut diarahkan menuju konveyor untuk diangkat dan dipindahkan ke wadah penampung yang ada di atas. Dengan adanya rangka roda konveyor dan juga penutup serta wadah ini, alat dapat diharapkan mengurangi pekerjaan secara manual, mempercepat proses pengutipan, serta meminimalkan brondolan yang tercecer di lapangan. Next. Nah, untuk referensi dari desain saya, yang pertama adalah mengutip dari Maulana et al. Tahun 2025 tentang alat pengutip brondolan sawit dual fungsi. Di sini saya menggunakan referensinya sebagai konsep rangka. Kemudian yang kedua adalah konsep pengutipnya, saya mengutip dari salah satu toko online yaitu Lazada, di mana ini merupakan alat pungut brondolan sawit, bagian pengutipnya. Next. Baik, untuk konsep B, yaitu konsep yang saya desain, yang dimana sama dengan konsep-konsep yang lainnya, yaitu ini adalah alat yang digunakan untuk bisa mengangkut brondolan sawit yang terjatuh di tanah, yang dimana nantinya untuk mekanisme kerja dari alat yang saya konsepkan, yaitu dimana alat brondolan sawit yang terjatuh di bawah itu nantinya akan terkait ataupun terangkat dengan roller yang ada, yang dimana roller tersebut itu terdapat ada dua roller, yaitu roller utama dan roller pengangkat. Untuk yang apabila ada brondolan sawit di depan, kemudian terkena roller yang pertama, nantinya akan bergerak naik dan dilempar oleh roller kedua ke bak penampung, yang dimana nantinya brondolan sawit yang terkena ataupun dilewati oleh alat ini nantinya bakal bisa diwadah ataupun diangkut oleh konsep alat yang saya canangkan, yang dimana alat ini bisa bergerak dengan sistem didorong secara manual. Kemudian untuk referensi ide dari konsep yang coba saya canangkan, yaitu saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama yaitu saya ambil dari sumber yaitu Wulandari et al. 2024. Dan untuk yang kedua yaitu sumber dari freeplan.com, yaitu gerobak dorong DWG blok CAD di AutoCAD 2022, yang dimana untuk konsep ide referensi yang pertama itu saya ambil untuk konsep penggeraknya secara kompleksnya. Kemudian untuk referensi yang kedua ini saya ambil dari referensinya sebagai alat pengangkutnya. Selanjutnya konsep perancangan dari saya yaitu alat ground picker ini menggunakan sistem semi vakum, yaitu yang tujuannya untuk membantu pengambilan brondolan sawit secara lebih cepat dan efisien. Cara kerjanya itu vakum head pada bagian depan menyedot brondolan dari permukaan tanah, kemudian dialirkan melalui saluran penyedot menuju ke tempat penyimpanan sementara atau hopper dengan bantuan mesin penghisap. Next. Nah, berikutnya ada referensi dari perancangan dari desain saya yang sebelumnya, yaitu di sebelah kanan sumbernya sama seperti tadi, Wulandari et al. Pada tahun 2024, Geomfol 7 nomor 2. Ini sebagai referensi dari rangkanya. Kemudian yang sebelah kiri ini dari sumbernya Malaysian Palm Oil Board atau MPOB. Ini dia menggunakan sistem untuk mengambil buah itu menggunakan vakum ini sebagai alat penghisapnya, referensi alat penghisapnya. Kemudian saya gabungkan menjadi seperti yang saya desain tadi. Baik, untuk desain yang saya buat di konsep D ini adalah bagian dari pengembangan dari referensi yang saya dapatkan. Itu untuk beberapa komponen utamanya itu adalah handle dan tuas kontrol, yang kedua itu rangka utamanya, lalu yang ketiga itu adalah mesin atau engine utama dari penggerak brushnya ini, lalu yang keempat itu ada roda sendiri, dan yang kelima yang tadi sudah saya sebut itu brush rollernya, lalu yang keenam ada keranjang atau penampung.
Untuk cara kerjanya sendiri ini adalah alat manual untuk didorong ke bagian yang dibutuhkan dari pengangkut atau penguntip biji kelapa sawitnya itu, lalu ditekan dari tuas yang ada di handle-nya tersebut yang berbentuk seperti rem motor tersebut, itu nanti akan menggerakkan silinder atau sikat pengutipnya itu sendiri. Next. Ya, lanjut di konsep E, yaitu rancangan saya, Warisma Fidiarjo. Jadi alat pada gambar tersebut merupakan alat pengumpul brondolan sawit yang digunakan untuk membantu proses pengambilan buah sawit yang lepas dari brondolannya di area perkebunan yang secara lebih cepat dan efisien. Alat ini bekerja menggunakan motor penggerak yang memutar silinder bergigi di bagian depan sehingga brondolan dapat terangkat dan masuk ke dalam wadah penampung. Untuk komponen utamanya terdapat 5. Yang pertama ada motor penggerak, yang kedua ada silinder bergigi, yang ketiga ada wadah penampung, yang keempat ada handle, dan yang terakhir yang kelima ada rangka alat. Untuk cara kerjanya cukup simpel, yaitu saat motor dinyalakan, silinder pengumpul akan berputar dan mengambil brondolan sawit di permukaan tanah. Brondolan kemudian diarahkan masuk ke kotak penampung, sementara operator cukup mendorong alat mengikuti jalur perkebunan. Next. Jadi untuk referensi ininya sendiri, saya terinspirasi dari Pengki yang kemudian saya modifikasi secara singkat yang menjadi alat tersebut. Next. Nah, untuk di scoring sendiri setelah kami berlima berdiskusi, kami memilih konsep alat terbaik berdasarkan beberapa kriteria seleksi, yaitu efektivitas pengambilan, kemudahan manufaktur, biaya produksi, kapasitas wadah, ergonomi, dan kendali, serta perawatan alat. Setiap kriteria diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya, kemudian dilakukan penilaian pada setiap konsep desain. Berdasarkan hasil berhitungan, konsep A memperoleh total skor tertinggi yaitu 4,55 sehingga menempati peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep A memiliki performa paling baik dan paling sesuai dengan kebutuhan pengguna dibandingkan konsep lainnya. Konsep B berada pada peringkat kedua dengan skor 4,40, sedangkan konsep C, D, dan E memiliki nilai lebih rendah karena beberapa aspek teknis masih kurang optimal. Dengan demikian, konsep A dipilih sebagai desain terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut karena dinilai paling efektif, ergonomis, mudah dirawat, dan memiliki performa kerja yang lebih baik. Kemudian berikut merupakan detail drawing dari konsep A yang sudah ditentukan. Yaitu yang pertama ada tampak isometrinya, kemudian yang kedua adalah ada tampak sampingnya, dan yang ketiga adalah terdapat tampak depannya di sini. Bisa di next. Nah, kemudian kita juga melakukan simulasi dari alat tersebut. Yang pertama, kita dihasilkan stress distribution, yang dimana terdapat warna biru, yang itu menunjukkan perpindahan kecil. Warna biru yang menunjukkan distribusi stres atau tegangan yang rendah dan struktur cukup kuat dan aman saat digunakan, sedangkan konsentrasi tegangan terbesar terlihat pada bagian batang dan area sambungan, terutama pada bagian yang menerima beban langsung. Namun nilai tegangan maksimum yang terjadi masih berada dalam batas aman material, sehingga desain alat dinilai mampu untuk menahan beban operasional yang diberikan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa struktur alat cukup kuat, stabil, dan aman untuk digunakan dalam proses pengumpulan brodol sawit. Next. Selanjutnya, ini pada slide ini menunjukkan hasil simulasi displacement distribution atau distribusi perpindahan pada alat saat menerima beban kerja. Warna biru tersebut menunjukkan perpindahan kecil, sedangkan hijau hingga merah menunjukkan perpindahan yang lebih besar. Berdasarkan hasil simulasi, sebagian besar struktur masih berada pada area biru sehingga deformasi alat tergolong kecil dan struktur tetap stabil. Perpindahan terbesar terjadi pada bagian batang pengumpul, namun pada
namun masih pada batas aman. Hal ini menunjukkan bahwa alat juga cukup kuat dan aman digunakan di lapangan. Next. Yang terakhir yaitu strain distribution. Pada slide ini menunjukkan hasil simulasi strain distribution atau distribusi regangan pada alat saat menerima beban kerja. Warna biru tersebut menunjukkan bahwa regangan relatif kecil, sedangkan warna hijau hingga merah menunjukkan regangan yang lebih besar. Area simulasi menunjukkan bahwa sebagian besar struktur masih berada pada area biru, sehingga regangan yang terjadi relatif kecil. Hal ini menandakan bahwa struktur alat masih aman dan mampu menahan beban kerja tanpa mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Next. Saya mohon maaf untuk tadi mengenai untuk yang terakhir di final technical specification. Untuk di yang terakhir final technical specification pada alat pengukur berulang sawit ini terdiri dari dimensi total, berat alat, material langka, dan lain-lain. Sehingga rancangan yang dibuat tetap sesuai dengan kebutuhan teknis ergonomis dan kondisi penggunaan di area perkebunan sawit. Dan demikian mungkin untuk presentasi dari tugas besar kelompok kami mengenai alat pengukur berulang sawit. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.